Ah, ya. Suaranya masuk. Kenapa emang tadi nggak ini? Oh. Oke, lanjut. Saya tadi kita bahas tentang IDU. manajer. Jadi IDU sama Rangers itu sama, bentuknya juga sama. Tapi Rangers itu training kayak kalian, orang-orang yang baru masuk. Sedangkan IDU itu ketika kalian udah jadi mahasiswa, makanya yang IDU gitu. Sama, kan sama. Gak ada perbedaannya, tetap sama. Ada asistennya, ada risetnya juga. Oke, paham ya? Paham nggak? Apa ada yang mau ditanya? Silakan dibuka mic-nya kalau ada yang ingin bertanya tentang IDU. Belum. Belum. Guys, untuk cara pengisian IDU ada yang masih mau ditanya nggak? Soalnya masih banyak yang salah isinya. Kak, aku mau izin share screen ya. Aku ambil alih. Boleh. Jadiin aku cover. Itu klik aja. Partisipan. Pilih Priska. Cohos. Kedengeran nggak suaranya, guys? Kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Ada. Aku sekarang mau share contoh-contoh anak-anak lagi, peserta yang beberapa yang benar ngerjainnya dan beberapa yang salah. Ini contohnya beberapa yang udah benar ngisinya. Belum masuk sini? Nah, ini contohnya ada Alfitiana Muhammad. Ini dia udah benar cara pengerjaannya. Caranya tuh kayak gini, guys. Ada pertanyaan, ada status, keterangan, dan bukti. Aku beberapa menemukan yang masih cuma ngirim linknya aja, karena aku kan udah pernah bilang ya kalau pengisian di IDU dan di IME itu sama, jadi harus ada 4, yaitu pertanyaan, status, keterangan, dan bukti. Kemarin ada yang nanya kayak gitu. Nah, kenapa? Terus kata gue udah kirim linknya aja lah gitu. Kamu ya kakak training, kamu tidak betul. Jangan ikutin Kak Yudis. Anak reguler. Terus di sini ada contohnya lagi Muhammad Ramdhani. Nah, dia di sini udah bener nih caranya, pertanyaan, status, keterangan, bukti, tapi dia tidak menyertakan link. Alasannya kenapa Muhammad Ramdhani? Ada nggak di sini? Halo? Kedengaran nggak? Ada nggak Muhammad Ramdhaninya? Alasannya kenapa? Masih salah? Ada yang mau ditanya? Ini kayak gini ya guys caranya, pertanyaan, status, keterangan, bukti. Dan di sini yang aku mau kasih tahu, di setiap kalian ngisi atau bikin posan itu show komennya dinyalain, jangan sampai nggak dinyalain karena ada beberapa dari kalian yang show komennya itu nggak diaktifin, jadi nggak bisa di BBC. Aku mau komen juga nggak bisa. Ada yang mau ditanyain kah sampai sini? Nanti jangan sampai ada yang salah itu lagi, salah ngisi lagi ya. Ada beberapa juga. Terus aku udah kasih attempt 1 kali lagi ya buat kalian yang masih salah-salah ngisinya. Alasannya kenapa? Apa masih kurang ngerti? Apa kayak gimana? Lupa show komen doang, Kak.
lupa show comment. Iya. Nah, ini aku udah nge-grade beberapa dari kalian. Ini sebenarnya, ini kan aku kasih kalian A+ ya. Ada yang A+, ada beberapa juga yang masih B atau masih C, dan ini karena kalian itu nggak BBC, kan harusnya kan aku suruh kalian BBC ya, kirim ke Milis. Itu kalian kenapa nggak BBC nih? Ahmad Jalaluddin, kenapa linknya salah ya? Muhammad Jalaluddin mana? Ya, saya. Ya, kenapa kamu linknya itu ya nggak bisa dibuka? Apa, Kak? Kurang jelas. Kenapa? Kamu Suaranya kenapa? patah-patah, Kak. Ya, kamu kenapa linknya nggak bisa dibuka pada saat di Aidu? Nggak tahu saya. Kamu udah bener belum ngasih linknya? Nih ya, Udah benar, Kak. nih ya, aku kasih itu apa? Jadi waktu dibuka itu tuh linknya not found, jadi linknya nggak ada. Linknya nggak bisa dibuka. Ini kayak Muhammad Ramdhani juga kosong. Tadi Jalaluddin ya. Nih Jalaluddin Ahmad. Linknya pada saat dibuka kan kamu ngepostnya di itu ya, di di IME Rangers. Nah itu pada saat aku buka itu nggak ada sama sekali, kosong nih ya. Ya. Ya sebentar. Itu not found, nggak ada isinya. Kenapa? Apa nggak kamu publish ya? Publish. Kayak gini, jadi nggak ada isinya. Iya. Salah convert link kali itu. Jadi nggak view post dulu. Jadi mungkin kamu habis ngepost itu harus dipublish, jangan cuma linknya doang tapi nggak dipublish. Jadi dia nggak ada isinya kayak gini. Harusnya dipublish dulu, setelah itu baru linknya yang view post kamu copy. Contohnya kan kayak gini nih. Aku contohin sekali lagi ya, nanti next jangan salah, karena nanti mengurangi skor kalian. Sayang banget kalau misalnya hari pertama nggak lulus, nanti kesana-sananya juga kalau masih salah skornya berkurang kan sayang banget kan. Nih kayak gini nih guys, aku bikin post baru. Karena semua Jalaluddin kayak gitu, linknya not found semua. Misalnya gini ya, tugas day 2. Misalnya mau nulis apapun, misalnya pertanyaan, titik. Ini harus dipublish dulu guys. Harus sampai klik publish, sampai benar-benar ke publish. Jangan langsung di permalingnya, jangan yang ini, karena harus di view post. Kalau yang ini dia akan not found, tapi di view post dulu. Setelah di view post, ini link yang ini kalian copy, dan kalian taruh di EduRangers. Kalau misalnya kalian pakai di permalink yang tadi sebelum view post, tapi belum dipublish, nanti kasusnya sama kayak Jalaluddin, page-nya not found kayak gini. Nah nanti kalau misalnya kalian udah jadi pribadi Raharja, tapi dosen kalian kalian kasih link kayak gini, nanti otomatis kalian dapat 0 atau F. Nanti malah nggak bagus ke Jalaluddin, tapi Jalaluddin udah aku kasih kesempatan kedua, nanti bisa dikerjain ya. Ini ATM-nya aku kasih lagi. Aku kasih 2 kali buat Jalaluddin, nanti dikerjain ya, biar nanti nilainya nggak C. Oke. Paham Jalaluddin? Paham. Aja linknya. Iya. Saya tuh bisa dibuka sih, Kak. Coba kamu share screen. Share Bisa screen. Coba nggak bisa nggak Jalaluddin share, atau screenshot deh, kirim ke grup. Karena yang di sini aku buka juga dia not found.
Tuh, no phone error. Gimana, ada kendala nggak, Jalaluddin? Yang RH bukan. Kenapa Jalaluddin? Gimana? Ini saya ininya. Video di sini. Belakang gitu. Di mana sih dia? Udah belum. Apa itu? Nggak kelihatan. Bentar. Ini mau buka yang mana dulu Kak? Coba contohnya Pak. Yang mana aja, terserah kamu. Yang penting coba lihat deh kalau misalnya emang nggak nonton linknya. Yang aja ya. Yang ini tadi. Kamu buka RJP kamu dulu. Terus buka tugas yang pertama. Nih, kamu buka ini Udah, RIJP. Pak. Oh, buka RIJP. Kamu bisa share screen nggak ya? Coba aku stop screen dulu. Buka bisa Kak. Sebentar. Aku jadiin kamu co-host dulu. Kamu share screen ya? Di screenshot. Bentar. Aku share screen itu yang ada tanda warna hijau. Coba buka Zoom-nya terus ada tulisan share screen. Jadi tolong jadiin Buka ya. co-host dong. Ya nggak mau. Kenapa? Nggak bisa. Nggak mau ya? Ini diklik bisa Pak, masuk Kak. Udah dikirim grup. Banyak Kak. Coba kirim grup. Itu ini Jalaluddin nih. Di SMS Kak. Di Ya, foto di apa gimana screenshot. Kak? Iya, di screenshot ya. Itu kamu bisa, mungkin permalingnya error. Jadi kamu copy paste aja, bikin postingan baru. Dan nanti linknya kamu prepare answer lagi ke Edu Rangers. Coba, apa mau nanti? Yang penting postingannya kamu itu dulu. Postingannya kamu copy paste, terus bikin postingan baru. Paham nggak? Ya. Ya, paham ya. Nanti kalau nggak ngerti, Ya. tanya aja ya. Jangan sampai nilainya udah ngerjain, tapi malah nilainya jelek. Nanti kalau ngulang lagi kan nggak enak ya. Aku sudah harap anak IJP 90 semuanya lulus. Jangan nggak ada yang nggak lulus ya. Nanti kirimnya kemana Kak? Terus, kenapa? Ngirim linknya di mana? Ngirim linknya di sini di Aidu. Kan aku udah kasih kamu kesempatan kedua. Aku udah buka tuh, ada linknya jadi 2 kali. Jadi kamu nanti ngerjain lagi. Tapi ngerjainnya harus ada pertanyaan status keterangan bukti ya. Ya. Kamu sih udah benar caranya, cuma Linknya jangan itu sampai salah. Error. Jangan sampai salah. Nah, di sini ada Muhammad Ramdhani. Buktinya kenapa foto doang, jadi bikin postingan. Harusnya dibikin di postingan ya guys, di sini di rijp.alphabet inkubator. Ini Muhammad Ramdhani kenapa buktinya foto doang ya di sini? Ada nggak Muhammad Ramdhani di sini? Nggak ada? Apa gimana? Nggak apa-apa, coba sharing aja ke apa kesulitannya di bagian mana supaya nanti pada saat kalian udah jadi pribadi Raharja nggak bingung lagi. Aduh, nggak masuk. Karena kan ya,
Tanya. Ini aku kasih poinnya. Kasih aja deh, nggak apa-apa. Sebenarnya aku pengennya sih kalian semua lulus guys, karena kalau nggak lulus ngulang lagi tuh kan capek ya. Mending kalian sungguh-sungguh, jadi ngerjainnya benar. Ini ngerjainnya caranya benar kayak gini, pertanyaan, status bukti keterangan. Tapi buktinya jangan sampai cuma foto. Buktinya itu kalian bikin posan di sini, jangan kayak gini doang ya. Atau jangan cuma link doang, tapi nggak ada pertanyaan status keterangan bukti, itu tuh jangan kayak gitu. Tapi nanti pada saat kalian sudah jadi pribadi raharja, itu kita tergantung sama dosen. Biasanya dosen itu tergantung pertanyaannya nih. Misalnya kalian disuruh mensertakan link, itu buktinya boleh link. Kalau misalnya hanya bukti, itu bisa foto doang. Tapi kan kalau di sini kita harus share ke milis, harus bikin postingan di sini di raharja.alfabet inkubator. Jadi kalau misalnya cuma kayak gini doang nanti mengurangi skor. Paham sampai sini? Paham ya? Paham ya? Ya udah kalau kayak gitu dilanjut sama Kak Yudi, soalnya aku mau ngasih grade kalian. Oke, thank you. Bentar, di SS dulu ya. Bentar. Mau dikit. Ini mau dipoto. Please. Ya udah, lanjut aja. Bentar ya guys. Oke. Lanjut ya. Udah jelas yang tadi udah dijelasin sama Kak Friska? Apa ada yang mau ditanya? Apa ada yang kurang jelas? Kak. Kenapa? Ada apa? Kak. Iya ya. Kalau itu jawabnya cuma status, keterangan, sama bukti dong, boleh nggak, Kak? Tapi nggak ada pertanyaannya gitu. Tadi kan udah dijelasin sama Kak Friska, tapi juga sebelumnya saya minta maaf. Buat jawabnya itu, kenapa Kak? Mau lanjut? Ya tadi yang udah dijelasin sama Kak Friska kan, buat ngejawabnya itu kan di Rangers-nya itu harus ada pertanyaan yang pertama, yang kedua harus ada status, dan yang ketiga ada keterangannya, sama yang terakhir buktinya. Nah yang buktinya itu link kalian pas kalian ngerjain di RIJP. Paham nggak? Jadi kan kalian ngerjain di RIJP nih. Udah ngerjain. Di situs ini nih. Kalian udah ngerjainnya juga sama, pertanyaan, status, keterangan, sama bukti berupa screenshot-nya. Nah, kalau udah, nanti kalian publish. Nah, ketika udah dipublish, kalian view post. Nah, yang di view post itu, nanti di atasnya ini kan ada link. Nah, itu kalian copy. Habis copy, kalian buka assignment yang ada di Rangers-nya. Oh, nggak ada. Coba. Salah bukannya gini. Kalau link kalian itu warnanya biru guys, jadi kalau kalian mau nge-link, Iya, boleh. Punya aku nggak bisa dipencet soalnya. ini katanya Rafael, dia benar. Kak, mic-nya belum dinyalain. Iya Kak, mic-nya. Dalam. Nih, gini ya. Rafazen itu dia menyertakan link.
tapi link dia itu nggak bisa dibuka guys. Kedengaran nggak? Kedengaran Kak. Nah, dia tidak nge-link karena mungkin pada saat dia mengerjakan, gini ya, aku kasih contoh. Sebenarnya lebih bagus dan alangkah indahnya kalau misalnya linknya itu dipermaling guys. Jangan cuma nge-link gitu aja, jangan cuma kalian kasih link kayak gini aja tuh jangan. Karena apa ya, terkesan gak rapi. Jadi alangkah bagusnya kayak gini. Ini kenapa dia nggak nge-link, mungkin dia nggak di-enter. Ya kan? Pastikan link kalian itu berwarna biru supaya bisa dibuka. Biar dia itu nge-link. Kalau misalnya kalian cuma copy paste gitu doang, tapi dia warnanya nggak biru, nanti kayak raka, nanti nggak kebuka. Lebih bagus tuh diginiin. Kasih buktinya di sini, terus ya ambil misalkan. Di blok, pilih insert link, Diblokir, di blok. masukin link ini RJP kalian, tugas. Nah, di paste. Nah, targetnya terserah deh, mau new window atau non-target terserah. Kayak gini, baru di-save. Ini punya, siapa namanya tadi? Rakazen, aku editin ya. Ini kayak gini, supaya dia bisa nge-link. Tuh, tolong di-mute guys yang lagi nonton TV. Yang lagi nonton TV mute dulu dong. Nah, ini di buktinya. Ini Rakazen udah benar. Tapi tadi ke Rakazen nggak nge-link karena dia tadi ngerjainnya mungkin nggak di-enter atau apa. Jadi nanti next ngerjainnya kayak gini ya. Ada pertanyaan, status, keterangan bukti. Buktinya harus dipermaling. Jangan sampai pada saat kalian menyertakan bukti, buktinya tidak bisa dibuka oleh dosen kalian. Oke, sampai sini paham? Jadi kalian itu bermacam-macam sih guys kekurangannya. Ada yang cuma ngasih status keterangan bukti, tapi nggak ada pertanyaan. Tapi untuk hari ini aku maklumi dan nggak apa-apa. Tapi untuk hari ini dan seterusnya jangan sampai ya, nanti bisa mengurangi skor kalian. Oke, thank you. Oke, makasih buat Kak Fris. Nah, tadi udah dijelasin sama Kak Fris ya, buat cara menjawab yang baiknya, dan tolong kalian nanti ketika ada tugas lagi itu yang udah dijelasin sama Kak Fris, jangan sampai nanti nanya-nanya lagi, oke? Ini kan udah dijelasin banget nih sama Kak Fris kayak bagaimana cara ngejawabnya, oke? Kita lanjut, tadi sampai mana ya? Sampai sini paham nggak sampai yang udah diterangin sama Kak Fris tentang cara ngejawab soalnya? Paham Kak, paham. Paham ya? Jangan sampai nanti ada tugas lagi, nanya-nanya lagi cara ngejawabnya bagaimana. Saya rasa semuanya paham. Oke? Oke, lanjut. Ini kita ngebahas tentang IDO ya. Kita ngebahas tentang IDO ya. Yang sudah saya jelasin tadi, IDO itu sama kayak Rangers. Tempat kalian nanti materi, ini tempat materi atau bisa dibilang kelas. Materi dan juga tugas, dan juga nanti ketika kalian udah menjadi mahasiswa kan ada UTS sama UAS. Nah, kalian UTS sama UASnya lewat sini. Dan juga nanti ketika sudah selesai UTS, kalian juga bisa lihat grade-nya berapa, kalian gede atau kecil grade-nya. Oke? Terus masuk ke Kak, udah di ini belum? Kak, udah di give belum? Oh iya, lupa aku lagi Bentar ya. Oke, buat hari kedua ini ada tugas juga. Tugasnya itu ada 4 tugas. Nah, kalian boleh lihat. Tunggu di brief dulu sama Kak Fris ya. Boleh buka Rangers-nya. Rangers ini udah aku give ya. Oke.
Ini udah ada 4 tugas di hari kedua ini yang di-give sama Kak Fris. Nah, tugas ini yang pertama ada Edu Hub, yang kedua membuat quest di Edu, yang ketiga foto profil, dan yang terakhir itu e-learning dan e-learning. Nah, kita masuk ke Edu ya. Nah, jadi yang tugas Edu ini, peserta wajib bertanya kepada Edu Hub. Nah, jadi Edu Hub itu apa? Kalian boleh buka ini. Di sini kan ada link. Di sini kalian boleh klik. Dan kalian boleh baca Edu Hub itu apa. Nah, jadi Edu Hub ya, teman-teman. Jadi ini kayak tempat kalian punya sesuatu keluhan. Jadi keluhannya tentang apa aja? Ada tentang AIME, Info, Uduri, Edu, Iran, Edu Hub, dan lain-lain. Nanti ketika kalian udah jadi mahasiswa, kalian punya masalah tentang perihal berikut ini, kalian boleh tanyanya ke Edu Hub. Contohnya kalau misalnya akun info kalian lupa password nih, gimana sih cara buat login ke infonya gimana? Nah, kalian boleh tanya di Edu Hub. Terus juga kalian punya kendala buat email atau apapun itu seputar perkuliahan, kalian nanya di Edu Hub. Paham sampai sini teman-teman? Halo. Ini. Halo. Oke, paham nggak teman-teman? Paham. Paham. Jadi ntar kalian ada tugasnya itu kalian harus bertanya ke Edu Hub. Jadi buat ke Edu Hub-nya itu linknya saya rusak penjatanya. Cari aja di Google ada. Bentar. Apa sih linknya, Kak? Edu Hub. eduhub.ilearning.me guys. Nggak bisa ngetik nih, susah nih. Ini aku yang sakit. Kelamaan ngetiknya. Nah, ini nih. Nah, kalian boleh dibuka. Boleh buka Edu Hub. Share screen. Boleh dilakuin sekarang? Boleh buka eduhub.ilearning.me-nya, teman-teman. Sambil dipraktekin ya. Dipraktekin, jadi kalau ada teman, kalian tinggal masukin ada yang udah kalian buat sekarang ya. Udah dibuka, eduhub.ilearning.me. Tolong mic-nya jangan di-mute. Fungsinya aja. Iya, di mute ya Allah. Buka guys, eduhub.ilearning.me. Udah, sorry tadi. Kak Fris lupa. Udah dibuka, Eduhub. Boleh dibuka ya teman-teman Edu Hub-nya. Jadi ntar kalian ini ya praktek sekalian kalian screenshot. Jadi nanti ketika tugas kalian tinggal masukin aja screenshot kalian yang udah kalian lakuin. Jadi sekarang sekalian belajar, sekalian praktek. Jadi nanti kalau ada tugas, kalian tinggal masukin screenshot yang udah kalian lakuin sekarang. Jadi enak. Jadi bisa ngerti, jangan nanti tapi nanti malam banyak nanya, bingung sendiri. Sekarang buka eduhub.ilearning.me. Udah kebuka semua? Jadi aku mau sharing sedikit ya guys. Eduhub itu untuk kalian melakukan tanya jawab. Misalnya
di sini Kak Yudis nggak tahu atau lagi ada masalah atau lagi ada kesulitan, kalian bisa nanyanya di sini, idohelp.ilearning.me. Nanti yang jawab itu adalah operator idohelp-nya sendiri, bukan Kak Fris atau Kak Yudis. Jadi misalnya di sini kalian lagi ada masalah nih, misalnya kalian udah kebuka belum? Kalau udah, nanti aku sekalian praktek, sekalian jelasin. Udah dibuka semua? Udah. Jadi di sini Udah. ya di sini ada speak to us, di sini ada online, kalian klik aja online. Kebukanya di tempat lain. Nah, di sini kalian tulis namanya. Di sini tuh online karena operator idohelp itu online di jam 8 sampai 9 ya. Jam 9 sampai jam 4. Nah, di sini kalian tinggal tulis aja nih nama kalian. Namanya misalnya Yudis atau Friska. Nah, jangan lupa pakai email info. Langsung di praktekin ya, guys. Nah, pertanyaannya misalnya kaliannya lagi misalnya lupa apa ya? Kak, maaf Kak, itu kayaknya screen-nya nge-freeze deh. Masa sih nge-freeze? Ini Kak, aku yang like apa gimana? Please, Kak. Oke. Nih, kalian klik tombol online. Udah? Screen-nya nggak jalan. Udah, ini jalan kok. Enggak kayaknya, Kak. Cuma ada suara doang. Ini jalan, nggak ke-post. Coba udah gerak-gerakin, Pak. Udah bisa belum? Udah. Coba unscreen dulu aja. Coba nih, jalan nggak? Nah, udah jalan. Jalan. Berarti sinyalnya guys lagi hujan di sini. Iya, sama Kak. Nih, kalian di sini klik tombol online. Terus isi nama kalian, mau nama panjang atau enggak terserah. Terus email info, pertanyaannya. Misalnya pertanyaannya, wah, masa? Iya, mau freeze lagi enggak. Udah, aku stop screen dulu deh, stop share dulu. Kenapa sih? Sebelin banget. Jalan nggak, Yud? Aduh, lagi start. Udah. Jalan nggak? Jalan. Jalan nggak? Online. Udah praktekin isi nama, email info, sama pertanyaan. Misalnya nih nanti kalau kalian lagi mengalami kesusahan. Freeze lagi ya? Ini nggak freeze lagi. Iya, kenapa ya? Nggak tahu dan nge-freeze lagi. Ya udah, nggak apa-apa, kalian isi aja deh langsung nama dan pertanyaan. Karena di sini idohelp online-nya memang di link yang berbeda, guys. Jadi, Ini emailnya pakai email apa, Kak? Email info. Selalu pakai Raharja, Sini kan ada nama, email, sama pertanyaan. Tulis nama kalian, terus email info kalian. Habis itu apa pertanyaan kalian? Aman. Nih, isi nama. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan kan? Nah, udah sampai isi email? Maaf, bisa diulang nggak? Saya ketinggalan. Oh iya. Ketinggalan ya, kalian... Tadi udah buka ininya belum? idohelp Learning Me-nya. Vina udah buka belum? Udah, Kak. Udah, habis itu klik online yang di ujung kanan, ada nggak? Ada speak to us, klik online, nanti munculnya kayak gini. Isi nama, email, sama pertanyaan. Kak. Gimana, Kak? Kenapa? Kenapa? Gimana? Nanya? Gimana? Ini bisa dilihat kan aku lagi share screen. Ini ada tulisan speak to us, ada klik online, ada tulisan online, kamu klik, nanti dia keluar. Di bawah kanan. Bawah paling Pojok kanan. Pojok kanan. Kan ada online speak to us, speak to us online. Iya, udah. 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 Ntar nongol kayak Tadi gini. siapa lagi yang tanya? Saya, Kak. Kenapa?
Itu pertanyaannya bebas, Kak. Yang kita nggak Iya. tahu doang. Ya, Nah, ini aku lagi mau jelasin. Jadi misalnya Oh, oke. misalnya kalian nanti di pertengahan kuliah atau nanti mengalami kesulitan, kalian nanyanya melalui IDUHAP. Misalnya di sini kalian lagi tanya tentang apa sih itu widuri misalnya. Pertanyaannya tulis aja widuri atau sekarang kalian rinfo aja ya. Tulis aja di sini. Ini tuh topiknya, tulis aja rinfo terus mulai obrolan. Lanjutin sekarang. Kalian nih nunggu 1 menit. Nunggu 1 menit itu nunggu operator yang mau nanggepin pertanyaan kalian. Kalian bisa sekarang mulai login kayak tadi yang aku lakuin. Kalau udah berhasil masuk, screenshot. Nanti kalau ada operatornya, screenshot lagi ya. Ini operatornya namanya Kak Evi. Tuh, Kak Evi langsung jawab kan, selamat siang Kak. Jawab aja, kayak kita lagi chatting. Siang Kak. Gitu ya. Aku mau tanya, apa sih kegunaan info? Nanti Kak Evi bakal jawab atau operatornya akan jawab. Jadi kalau kalian udah berhasil, operatornya berhasil menjawab, kalian screenshot ya. Itu untuk bukti kalau kalian udah bisa menggunakan IDUHALP. Ada yang udah berhasil? Ini masih nunggu, Kak. Oke. Udah, Kak, udah. Belum dibalas, Kak, belum dibalas. Iya, Tunggu aja Waiting, dibalas. waiting. tungguin ya, yang belum. Nanti kalau udah dibalas, di screenshot aja. Kalau udah dibalas, di screenshot aja. Enggak, Screenshot. punya aku udah dibales nih. Udah balas ya udah screenshot. Aku bisa keluar karena operatornya pasti gantian. Oh, ini dibahas nih, Kak. Ya, dibalas. Kalau dibalas, tanya. Apa, Kak? Tanya aja. Aku misalnya Ahmad Jalaluddin, mahasiswa baru, mau bertanya, apa sih kegunaan Rinfo? Kalian tanya aja kayak gitu ya. Nanti kalau udah di screenshot, setelah itu kirim buktinya ke grup. Nanyanya bebas kan, Kak? Ya, tapi seputar info aja nggak apa-apa. Kak, ini kan aku dibales nih Kak. Untuk melanjutkan percakapan, kami membutuhkan verifikasi email. Silakan Anda cek email info dan lakukan verifikasi dengan cara reply email IDUHALP yang baru saja dikirim ke email. Ya, betul. Kalian buka email. Nah, nanti kalau gitu ikutin langkah-langkahnya. Dia nyuruhnya apa tadi? Kalau suruh klik, klik. Kalau suruh chat benar, benar. Klik aja benar. Ya. Tulis benar. Tapi di email aku belum ada ini Kak. Dari Aidu. Aidu? Iya, dari IDUHALP. Coba kayak gimana? Apa di emailku nggak ada ini buat verifikasi IDUHALP-nya Kak? Saya harus verifikasi tadi. Siapa yang udah berhasil? Udah. Siapa namanya? Fadli ya? Coba kamu kirim screenshot ke grup biar teman-temannya tahu. Tapi sama juga Kak, kudu pakai apa sih? Verifikasi email. Coba mana? Untuk melanjutkan percakapan, kamu membutuhkan verifikasi email. Tapi kalian belum dapat email. Belum kayaknya. Belum Kak. Yaudah kalian balas aja. Saya belum mendapatkan email. Atau kalian boleh screenshot sampai sini aja juga nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu caranya menggunakan IDUHALP. Jadi kalian screenshot sampai sini aja nggak apa-apa. Sampai mana, Kak? Sampai sini yang dikirim sama Fadli sama Raka, sampai situ aja nggak apa-apa. Sampai selamat siang juga nggak apa-apa. Sampai selamat siang juga nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu cara mengakses IDUHALP dan tahu cara penggunaannya IDUHALP itu untuk apa. Sampai sini juga nggak apa-apa. Punya saya belum dijawab-jawab, Kak. Iya nggak apa-apa. Sampai nggak dijawab. Belum dijawab? Iya. Ya udah yang Kasihan amat gak dijawab. Iya. yang lainnya bisa keluar.
Yang lainnya yang udah dijawab, misalnya selamat siang atau apapun udah bisa logout biar temennya ke bagian operator. Sampai dia balas aja nggak apa-apa, Kak? Nggak apa-apa sampai situ. Yang ini udah benar. Oke. Oke. Gantian biar temennya bisa dijawab sama operatornya. Rio Wahyudin udah bisa belum? Ini keluarnya tinggal close aja kan, Kak? Iya, tinggal Udah, close Kak, aja. udah. Oke, siap. Tinggal close doang, Kak. Iya, tinggal close, tinggal di X aja nggak apa-apa. Akhiri sesi obrolan juga bisa. Apa? Yang post chat yang di apa ID head learning yang di post, Kak. Taruh. Kenapa, guys? Yang di close itu chatnya I do help at .ilearning.me-nya. Yang di close yang mana, Kak? Ini percakapannya yang di close. Oh, yang percakapannya. Iya. Ada yang udah dapat jawaban dari operator? Kalau udah, langsung screenshot ya. Belum, Kak. Katanya suruh tunggu, Kak. Tunggu. Kalau udah mohon tunggu ya udah nggak apa-apa, yang penting udah dibalas. Oke. Yang penting kalian udah dapat balasan, nggak apa-apa. Itu dia minta tolong tunggu karena kalian banyak. Operatornya mungkin ada beberapa doang. Jadi yang udah dapat balasan entah mohon tunggu atau selamat siang udah boleh di screenshot ya. Ya screenshot aja, soalnya ini operatornya cuma EV doang nih rata-rata. KFV doang. Kak, saya ada satu yang melanjutkan percakapan gitu nggak apa-apa, Kak? Nggak apa-apa. Yang penting udah ada balasan. Yang penting kalian udah tahu kan kegunaan I do help itu untuk apa. Jadi kalau kalian ada masalah atau mau nanya tentang seputar harga atau nanya apapun lewat I do help, asal kalian nanyanya dengan kalimat yang sopan. Jangan sampai kayak nanya ke temen. Dengan kalimat yang sopan ya guys kalau menanya dan mudah dimengerti supaya operatornya paham apa yang kalian maksud. Jangan sampai nanyanya muter-muter, keblinger, nanti bingung operatornya jawabnya. Oke. Kalau udah I do help nanti kita lanjut ke IME. Jadi sekarang ini aku dibalas lagi tuh sama operatornya. Sama kayak kalian untuk melanjutkan percakapan ini, kami membutuhkan verifikasi email. Dan aku udah dapat emailnya. Tapi nggak apa-apa, aku akhiri aja. Karena tugas kalian cuma sampai kalian berkomunikasi sama operator I do help. Udah dapat nih Kak emailnya, Kak. Ya udah. Nggak usah dilanjutin, nggak apa-apa. Kita mau lanjut ke IME. Yang penting kalian udah screenshot buktinya kalau kalian udah berkomunikasi dengan Sama ID Hub. Ya. Udah. Disimpan ya SS-nya jangan sampai hilang. Ya, screenshotnya. Karena mereka cuma sampai sore guys. Kalau kalian malam nanya nggak akan ada yang jawab. Sama, dia di jam kerja juga. Udah. Sekarang apa lanjutnya Yudis? Aku stop screen dulu ya. Ya, ngopit lagi baterainya. Malu ya. Gue ambilin dulu deh. Bentar. Sekarang kita lanjut ke Aini Raharja. Aini beneran apa? Oh. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum pindah ke materi selanjutnya? Ada yang mau nanya, guys? Untuk soal nomor 2 yang membuat cermi apa, Kak?
Oke guys, kita lanjut ya. Tadi kan kita udah membahas tentang idle hub. Nah, kita lanjut ke yang nomor 2. Poin nomor 2 di sini adalah membuat cerme atau cerita email singkat di rijp-alphabetincubator.id. Jadi silakan buka RJP-nya. Nah, jadi cerme itu apa? Jadi cerme itu adalah cerita email. Jadi aktivitas kalian yang kalian lakukan itu kalian ceritain di situ, kalian tulis di situ. Nah, kita new post ya, add new post. Itu, pencet lagi. Nanti aku kasih contoh cermi yang udah aku buat. Jadi sekarang Kak Yudis ceritain aja dulu. Guys, tadi kan di poin nomor pertama kan tugas kalian adalah buat nanya di udah tadi kan, udah kalian screenshot juga buktinya. Nah, di poin nomor 2 ini adalah kalian harus membuat cerme atau cerita email di rjp-alphabetincubator.id. Nah, jadi cermi itu cerita mini artinya, bukan cerita Aimi. Jadi cermi itu adalah cerita mini. Misalnya, siapa yang nanya? Berarti gue yang share screen. Kenapa? Ada yang nanya tadi siapa? Kenapa? Ada yang nanya? Ya, ada yang mau nanya? Kalau nggak ada dilanjut. Bentar. Aduh, ini. Oke. Aku ambil alih ya, guys. Jadi gini. Itu screen-nya pindah ke ini. Saya lagi ini error. Jadi kalau ada yang nanya cermi apa sih Kak? Gitu kan ya. Cermi itu artinya cerita mini. Cerita mini yang fungsinya adalah bukan kalian bercerita ya, tapi isinya itu kegiatan-kegiatan kalian. Misalnya scoop, atau kalau di sini aku kan contohnya cermi Trello and Team. Ini tuh cermi tentang Trello dan tim Kafris. Contohnya gini, kalian tuh boleh masukin animasi, entah ada yang suka anime, bisa masukin, misalnya, halo, terus di sini, halo sahabat, kali ini Fris ingin berbagi cerita mini tentang Trello and Team. Jadi tim Kafris itu namanya Kamikaze. Nah di sini kalian bisa sharing tentang misalnya update tentang tugas kalian, atau kalian lagi ngerjain apapun, itu bisa kalian kerjakan di sini. Apa sih fungsinya cermi? Kalau ditanya apa fungsinya, nanti kalian itu bisa berbagi tugas melalui cermi, misalnya melalui scoop. Apa sih scoop? Scoop itu adalah kumpulan tugas kalian yang dihimpun di dalam satu postingan. Misalnya, nanti kita akan bahas tentang scoop ya, di hari ketiga kalau nggak salah. Jadi, hari ini, Hafiz cerita tentang atau jelasin apa sih tentang cermi. Nah, itu fungsinya adalah, kalau di sini kan perkembangan tentang tugas Kafris dan tim Kafris yang namanya tadi adalah Kamikaze. Dan di sini misalnya, di sini Fadli, misalnya Fadli punya tim namanya RIJP 90. Nah, Fadli bisa ceritain di sini apa sih tim Fadli, misalnya apa sih RIJP 90 kayak gitu. Di sini RIJP 90 itu misalnya ada 26 peserta. RIJP 90 itu ada siapa aja, misalnya di sini ada Adit, ada Fris, ada Sulis, misalnya kayak gitu. Terus kalian bisa bilang di sini, yuk mari kita lihat keaktifan RIJP pada cermi kali ini. Misalnya kalian bisa bebas, kalian bisa bilang kayak gimana pun. Atau kalau di sini kan, Kak Fris, kalau ini kan pakai Trello ya. Kalau Trello itu
kalian belum masuk ke sini sih sebenarnya. Ini akan hanya contoh ya. Atau mau ditunjukin yang lain, bisa. Nanti kalau kalian udah jadi pribadi Raharja, kalian kan pakainya iLearning.me ya. Nanti di sini site-nya itu ada banyak. Kalau ini kan kelas Kafris nih ya. Kan kelas Kafris kan sekarang udah semester terakhir, jadi kelasnya udah banyak. Misalnya di sini ada kelas SL601, TL401, SL131. Jadi nanti kalian setiap enroll kelas kayak kemarin, pasti kalian juga dibuatin IME sama dosen kalian. Nanti enroll kayak gini, PKN, pelajaran PKN, etika profesi, regulasi, kayak gitu pasti ada IME, ada IDU. Jadi nanti kalian bikin postingannya sesuai dengan IME-nya masing-masing ya. Misalnya kalau misalnya di sini, berarti kalian bikin postingannya di sini. Kalau misalnya kelas PKN, kalian bikin postingannya di sini. Jangan sampai kalian misalnya kelasnya PKN tapi postingnya di matematika. Jangan sampai kayak gitu, karena nanti akan beda kelasnya. Dan aneh nanti kalau dilihat. Misalnya kalau di sini Kak Fris contoh kasih lihat, IME Cermi yang udah Kak Fris buat. Kalau mau lihat, itu di all posting. Di sini ada semua yang udah Kak Fris buat. Entah itu tugas atau cerita-cerita, dipostingnya di iLearning.me. Tapi kalau kalian kan sekarang lagi RIJP. Jadi kalau RIJP itu pakainya RIJP.alphabet inkubator. Nih, misalnya Kak Fris lagi bikin cermin nih tentang daftar indeksasi jurnal di DRG. Ini CSID jurnal itu adalah proyek Kak Fris sekarang yang lagi skripsi. Misalnya di sini kita bisa bilang, halo guys, setelah Fris berhasil melakukan indeksasi jurnal di DRG, pada kali ini Fris ingin share bagaimana cara melakukan indeksasi. Nah, kalian bikin cerminnya sekarang tentang topik RIJP 90 aja. Jadi kalian bisa bilang di sini, halo guys, misalnya namanya Fadli. Pada tanggal 11 Agustus 2020, Fadli adalah calon mahasiswa pribadi Raharja yang akan tergabung di Raharja pada tahun 2020 pada semester ganjil, misalnya kayak gitu. Dan di sini Fadli mau share keseruan apa aja sih yang Fadli rasakan pada saat mengikuti RIJP 2020, misalnya bisa gitu. Nanti buktinya, bukan bukti sih, kalian nanti bisa sertakan foto-foto atau apapun, misalnya kayak gitu. Jadi Cermi itu fungsinya untuk kayak tadi, untuk sharing, untuk menghimpun tugas-tugas kalian, terus supaya tugas kalian tuh nggak hilang. Jadi nanti, nih, pastikan kalian nanti ada yang BBC. Kalau sekarang kan, ini kan Kak Fris karena tugas akhir Kak Fris, jadi ini tuh sharing-sharing tentang cara bagaimana indeksasi DRG. Jadi nanti untuk teman-teman Kak Fris yang belum bisa indeksasi DRG, dia bisa buka Cermi Kak Fris. Nah, misalnya nih, di sini Vina mau sharing tentang tugas matematika, misalnya kayak gitu ya. Di sini Vina bilang, halo guys, di sini Vina mau sharing tentang rumus Pitagoras, misalnya Vina bilang gitu ya. Dan di sini ada rumus Pitagoras, misalnya nanti Vina jelasin di sini rumus Pitagoras. Jadi untuk teman-teman yang ingin bagaimana cara menyelesaikan matematika dengan rumus Pitagoras, bisa menggunakan rumus bla bla bla, misalnya kayak gitu. Kalau Kak Fris kan di sini bilang bagaimana tata cara untuk daftar indeksasi jurnal. Nah, nanti Kak Fris kasih step by step-nya kayak gini. Untuk kalian nanti kalau disuruh bikin cermin atau apapun juga kayak gini. Tapi kalau sekarang Kak Fris cuma minta kalian tahu apa itu cermin dan coba bikin cermin. Tapi nggak usah panjang-panjang. Kalau cerita mini itu kan kurang lebih hanya beberapa kata ya, nggak harus panjang-panjang. Jadi kalian bisa nih di sini kasih gambar, misalnya gambar anime atau yang suka Doraemon boleh, ada animasi bergerak boleh. Terus di sini bilang assalamualaikum atau halo guys,
Di sini Vina ingin menceritakan tentang keseruan RIJP Day 2, di mana Vina saat ini dapat materi yang sangat seru, misalnya kayak gitu. Pertama, materi AIDU, kedua materi AINI, kedua materi cermin, misalnya kayak gitu. Itu boleh, kayak gitu aja. Nah, terus nanti terakhirnya, link ini kalian harus share ke Milis, supaya teman-teman kalian bisa komen. Misalnya kalian di sini mau komen ke cermin teman kalian, misalnya good luck guys, cerminnya sangat menarik. Atau kalian mau komen tentang kekurangan cermin teman kalian, boleh. Misalnya kalian kalau misalnya mau komen yang agak mengkritik juga boleh, misalnya cerminnya kurang menarik, misalnya gitu, itu boleh banget. Yang penting tujuannya BBC itu kan buka baca komen. Nah, itu fungsinya untuk kita share, terus kita belajar, kita tahu, dan juga kita bisa saling mengomentari kekurangan teman, atau saling sharing juga nggak apa-apa. Jadi nanti kalian semua di sini harus BBC cermin temennya masing-masing ya. Jadi BBC-nya itu minimal 3, yang penting kalian di BBC, jangan sampai enggak. Paham sampai sini? Jadi bikin cerminnya bebas, boleh apa aja. Di sini aku, kenapa? Itu kalau bikin cerminnya nggak usah dikasih foto itu boleh nggak Kak? Cuma tulisan doang gitu? Boleh sih, tapi cermin itu biasanya kita bikin itu semenarik dan selucu mungkin. Tapi nggak apa-apa kan Kak kalau ngasih foto juga gitu? Wajib, kalau sekarang dikasih foto kalian juga nggak apa-apa. Iya. Kan cerminnya suruh I do help. Jadi kalian masukin foto I do help. Tapi kan kalau cermin kan harus ada pembukaan ya. Misalnya kalau pembukaan nih, aku pengalaman mengikuti lomba TMP. Kita lihat ya. Jadi kita harus misalnya ada say hello. Jadi kalian harus buat si pembaca itu suka sama tulisan kalian. Misalnya gini, halo sahabat Timur, di sini Fritz ingin sharing perihal lomba TMP yang diselenggarakan pada tanggal 22 Desember, misalnya kayak gitu. Nah, ini kan Kak Fritz timnya ABC, jadi waktu itu Kak Fritz pernah ikut lomba TMP. TMP itu lomba yang diadakan di Raharja untuk para startup. Jadi gini misalnya, berhasil ikut lolos, jadi Kak Fritz waktu itu lolos 12 besar dari 155 peserta. Jadi kalian nanti bikin cerminnya bisa bilang, misalnya Vina adalah salah satu tim RIJP dari 28 peserta. Misalnya Vina bisa bilang, Vina di sini adalah salah satu wanita dari tim RIJP 90 loh guys. Kayak gitu kalian terserah, pokoknya semenarik mungkin. Boleh dikasih icon-icon, boleh dikasih emoji, terus kasih foto. Nah, karena kalian itu, apa namanya, cerminnya tentang I do help ya. Jadi kalian bisa di sini bilang, di sini, halo guys, tim RIJP 90, terus kasih foto, terus di sini bilang, Vina sudah berhasil daftar atau sudah berhasil mengakses I do help loh guys, buktinya ini, gitu misalnya. Boleh banget kayak gitu. Yang penting kalian, kan namanya cermin kan cerita ya, jadi kalian harus bercerita di sini, harus bercerita, terus dikasih foto kayak gitu. Sampai sini paham? Ceritanya bebas tuh Kak? Ya, ceritanya bebas, nggak harus panjang banget, yang penting kalian bercerita. Segini pun nggak apa-apa, ini Kak Fritz juga nggak panjang-panjang banget sih, cuma sedikit. Yang penting nanti linknya kalian share di Melis supaya teman kalian BBC. Oke? Paham? Itu Kak, kalau misalnya ceritanya itu kayak biodata gitu boleh nggak Kak? Biodata boleh. Boleh banget. Aku juga pernah bikin cerita biodata misalnya namanya Rio Wahyudin, tanggal lahir gitu, itu boleh. Yang penting beda lagi dia, maksudnya cerminnya tuh dia berceritanya pakai biodata diri dia gitu. Boleh banget. Yang penting kalian tahu apa itu cermin ya. Jadi cermin itu adalah cerita mini yang fungsinya
itu banyak banget fungsinya kayak ini. Misalnya pengalaman. Jadi nanti Kak Fris bisa sharing kalau misalnya Fris itu udah pernah ikut lomba TMP loh gitu. Nanti kalau teman tanya buktinya mana? Buktinya nanti kalian bisa share aja link cermi kalian. Ini buktinya, gue udah ikut lomba TMP loh, dari 155 kepilih 12 besar, misalnya gitu. Ini buktinya ada foto-foto, kayak gitu. Jadi nanti kalau kalian mau sharing ke dosen, misalnya, dosen kalau misalnya nanya, apa sih kegiatan kalian, misalnya kalian punya prestasi apa, gitu. Nanti pasti dosen mintanya link cermi. Nanti dosen kalian bisa BBC. Wah, good luck, Vina. Misalnya gitu, good job, Vina, gitu. Fungsinya kayak gitu. Jadi, apa? Kalau ini harus formal atau enggak bahasanya? Kalau misalkan kayak gue, lo, atau aku, kamu gitu? Kalau cermi itu sebenarnya nggak mesti formal. Tapi kalau bisa pakai bahasa yang santun. Karena pasti sewaktu-waktu dosen kalian atau siapapun akan bisa lihat. Karena kalau misalnya aku cari pengalaman mengikuti lomba TMP di Google pun ada. Jadi kalau udah kayak gini tuh pasti di Google pun kalian cari pasti ada. Nih, pengalaman mengikuti lomba TMP, ATT, pengalaman mengikuti lomba, semua pasti ada, bisa diakses di Google. Jadi jangan sampai kalian pakai bahasa yang kasar, misalnya kayak gitu. Boleh pakai kalimat misalnya, "Hai guys, Dihar pada hari ini mengikuti acara RIJP 90 day 2, kayak gitu nggak apa-apa. Kalau kamu nggak mau pakai kalimat aku kamu, nggak apa-apa, asal sopan. Nah, karena kan kalau kita kan, kamu ngambilnya jurusan IT ya, jadi segala kegiatan kamu yang kamu posting di IME, itu pasti dia nge-link ke Google. Pasti linknya itu, apa ya namanya, bisa diakses dimanapun, nggak hanya pribadi Raharja bisa akses. Kalau misalnya Kak Fris cari tentang Friska di sini, pasti banyak video-video yang Kak Fris buat, terus ini apa namanya, cermi-cermi yang Kak Fris buat, pasti ada banyak. Friska Widuri pasti banyak, semua postingan-postingan yang kita bikin pasti ada. Jadi Friska ini pakai kalimat yang baik dan sopan. Ada lagi yang mau tanya? Hai guys, ada yang mau nanya lagi? Jangan sampai nanti setelah udah selesai ini nanya-nanya lagi. Sekalian jadinya guys. Kalau nggak ada yang nanya, nanti Kak Fris ajarin gimana caranya bikin postingan yang menarik. Jadi di mana ya namanya, di RIJP, kita pakai RIJP aja ya, jangan pakai ini. Jadi banyak fitur-fitur yang bisa kalian buat di apa namanya, di RIJP atau di LRIC kok nggak bisa. Ada yang mau nanya nggak? Kak, ini kalau Aidu ngaksesnya pakai apa ya? Aidu? Kan kita belum pakai Aidu, man kita kan baru request dan belum di okein kan sama pihak kampus. Kita sekarang pakainya Edu Rangers. Pakai Rangers, kalian kan masih training. Nanti kalau udah jadi mahasiswa baru makainya Aidu. Ya, kalau udah jadi mahasiswa baru kalian pakai itu. Tapi ini di tugas assignment-nya ada pakai Aidu, Kak. Iya, iya pakai Aidu. Yang mana? Aidu atau Rangers? Kalau yang Aidu itu tugasnya hanya kalian request Aidu aja, tapi kalian ngerjainnya tetap di Rangers. Paham? Paham. Ya. Tapi ini tugasnya ini nih Kak, suruh ganti foto profil. Ya ini foto Rangers kalian aja. Kan udah diganti kan kemarin. Oh iya ya. Ya, itu di screenshot aja pakai yang itu. Kalau di sini aku tulis hola, jadi nanti aku ajarin bikin yang menarik ya. Misalnya hola RIJP 90, aduh capsok semua nggak apa-apa deh. Misalnya kalian di sini mau pakai heading berapa, pakai formatted boleh,
pakai heading 3 boleh, dikasih warna-warna boleh. Pokoknya harus menarik ya guys, jangan sampai kalian cuma bikin bentuknya paragraf kayak nulis biasa gitu, jangan. Terus kasih gambar-gambar, kasih warna, itu boleh. Ada di sini semua. Kalian pasti tahu caranya. Kalau mau di coding juga boleh. Dikasih warna boleh, misalnya gitu boleh. Semua di coding. Kalau misalnya nggak coding, boleh pakai fitur-fitur yang ada di sini. Pokoknya dibuat semenarik mungkin. Misalnya Assalamualaikum. Mau diwarnain boleh kayak gitu, jangan sampai cuma flat doang kayak kalian lagi WhatsApp-an sama pacar ya. Pokoknya dibuat yang berwarna, terus dikasih foto-foto, terus linknya kalau udah jangan sampai lupa dipublish, terus di view post, nanti view post linknya dikirim ke Milis supaya teman kalian bisa BBC. Aku kasih keringanan BBC-nya 3 aja setiap orang. BBC ketiga temannya, nanti temannya juga harus BBC balik, kayak gitu. Biar nanti fungsinya BBC itu adalah kita saling ngecek tugas teman kalian. Nanti jangan sampai, kasihan nih, kalian kan RIJP 90, temannya ada 28. Kasihan kan kalau teman kalian misalnya nggak ngerjain tugas atau ngerjain tugasnya salah, nanti coverage kasih skornya kecil, kasihan kan. Jadi kalian saling koreksi teman kalian, misalnya siapa namanya di sini, misalnya Rio, nanti Vina bisa bilang Rio itu cara ngerjainnya salah, cara ngerjainnya nggak kayak gini loh guys, gitu. Tapi yang benar bla bla bla, itu boleh kayak gitu ya. Jadi harus sharing guys. Jadi harus saling ngecek tugas teman. Terus nanti kalau kalian udah bisa, kalian harus berbagi. Jangan sampai kalian dapat nilai bagus, temennya nggak lulus. Jangan sampai kayak gitu ya. Kak Fris sama Kak Yudis berharap kalian semua lulus di sini. Jangan sampai ada kasus kayak kemarin, RIJP sebelumnya, ada yang nggak lulus. Oke? Ke sini paham? Paham gak guys? Paham? Kak, itu aku mau nanya Kak. Kita itu BBC-nya itu satu orang harus 3 atau minimal kita 3 BBC ke siapapun gitu? Ya, minimal 3 lebih boleh, lebih bagus. Tapi kalau misalnya udah ada 3, itu aku kasih nilai A+. Tapi kalau lebih bagus. Tapi kalau kurang, skornya aku kurangin. Maksud aku gini Kak, misalnya aku BBC di si A 1, terus di si B 1, di si C 1 gitu. Iya, memang harus kayak gitu. Kalian harus saling BBC satu sama lain. Oke, ngerti Kak. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Nah, itu BBC-nya lewat apa sih? Milis atau apa lewat mana sih? Nih, iya kamu lewat Milis kan aku bilang tadi linknya. Kamu kirim ke Milis. Milis itu kan kita buka email ya. Ya. Caranya. Nih, kamu cari aja di sini Milis. Aduh, sakit. Bentar ya guys, lemot. Nah, di sini ada Milis RIJP. Cara fungsinya. Oh, sepanjang. Tapi pastiin kalau misalnya kalian posting itu di satu postingan aja ya. Misalnya teman kamu udah ngepost BBC, nah nanti kamu reply all aja supaya teman kamu nanti nyarinya nggak pusing. Paham nggak maksudnya? Hangout. Nggak ada sih nama milisnya apa sih Yudis kemarin? RIJP 90 nggak ada. Oh ini nih ada nih.
Nama grupnya RIJP 90 ya guys. Oh iya Kak, aku mau nanya lagi nih Kak. Apa? Misalnya nih kita BBC nih ke teman kita, tapi teman kita itu nggak ada yang BBC ke kita, itu gimana Kak? Kalian chat aja. Kirim ke WA nggak apa-apa, yang penting kamu udah ngerjain di mail list, paham nggak? Jadi nih, kalian kan udah bikin 4 postingan, hari ini kan ada 4 soal. Nah, terus kamu kirim ke mail list. Kalian reply all punya aku aja ya di sini, taruh aku bikin dulu, baru nanti aku lanjut jawab. Sini diisi tugas day 2. Halo guys, saya diisi tugas yang udah aku berikan ya. Aku udah posting, nanti kamu tinggal komen punya aku. Komen yang aku bikin guys. Ya nanti tinggal di reply all aja guys ya. Jangan sampai buat baru. Iya, kalau kemarin kan kalian buat baru tuh karena baru say hello kan. Tapi nextnya kalian jangan kayak gitu, tapi reply all punya aku aja. Kenapa tadi lanjut? Tadi siapa yang nanya, Romero ya? Iya Kak. Kenapa tadi nanyanya apa, lupa? Itu yang tadi aku tanyain itu loh, kalau misalnya kita misalnya BBC ke orang, misalnya aku BBC ke si A nih, terus si A ini nggak BBC balik ke aku atau nggak ada yang BBC juga ke aku, gimana? Apa aku tetap dapat skor tambahan itu atau dikurangin gitu? Jadi kalian harus share ke teman kalian masing-masing ya guys, jangan sampai nih misalnya Romero udah BBC ke Vina, tapi Vina nggak BBC balik ke Romero. Jadi nanti Romero tinggal bilang gini, misalnya kamu BBC-nya gini, good luck Vina, postingan kamu bagus. Terus di bawahnya tulis jangan lupa BBC balik ya, ini link Romero. Gitu, itu boleh kayak gitu, BBC-nya boleh. Jadi nanti Vina kalau baca, Vina bisa BBC atau nanti kan nih kalian di sini ya, kalian reply all aja. Jangan sampai bikin postingan baru. Jadi misalnya gini, hi guys, Romero sudah mengerjakan 4 tugas RIJP day 2. Di sini ada linknya. Link pertama, link kedua, sampai link keempat. Ya kan? Nanti diginiin. Wajib diginiin. Ya, linknya ditaruh sini. Jangan kalian nggak rapi. Jadi jelek. Kalian ngelinknya langsung di sini. Misalnya gini, linknya kayak gini. Itu jelek, jangan kayak gini. Biasakan kita dari sekarang rapi, biasa pakai hyperlink. Mau ngerjain ngerjain BBC atau ngerjain di EduRangers, biasain pakai hyperlink. Jadi gini, jadi supaya teman kamu gak bingung, tadi gue udah BBC yang mana ya gitu. Jadi kayak gini. Jadi dia ngelink, jadi nanti teman kamu tinggal ngelik, ngetik, langsung klik gitu aja. Bilang di sini misalnya sampai 4 ya, di sini udah 4. Terus bilang, tolong BBC ya guys. Nanti Romero terus BBC deh. Oh, boleh, lo harus formal banget, tapi asal jangan pakai gue lu, nggak apa-apa. Karena nanti sewaktu-waktu dosennya bukan Kak Fris atau Kak Yudis, tapi dosen kalian masing-masing, kan kita nggak mungkin pakai bahasa lu gue gitu kan. Tolong BBC ya guys, nanti Romero balik BBC deh gitu. Boleh, nanti kalian langsung posting. Nanti misalnya di sini Vina udah baca nih postingan Romero di Mialis. Nanti Vina BBC punya Romero, nanti Romero balik BBC punya Vina kayak gitu. Terus kalau misalnya teman yang di BBC nggak mau BBC balik gimana? PC aja di WhatsApp, Romero kasih 4 link. Tolong dong BBC-in, tadi Romero udah BBC-in postingan kamu gitu. Posting back dong gitu. Apa-apa kayak gitu. Yang penting langkah pertamanya Romero posting
di milis dulu. Setelah itu kalau misalnya, ih gue udah posting nih di milis, tapi si Fadli nggak BBC balik, PC aja di WA. Yang penting Romero udah screenshot ini yang ada di milis, PC aja Fadli, itu dong, BBC dong postingan gue, nih gue kasih linknya, gitu nggak apa-apa. Yang penting, kayak tadi aku bilang, tetap ada buktinya di milis. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Kak, gini nih Kak, kan apa sih kalau BBC itu dia di email atau di alfabet inkubator itu sih? Ini di email kan ini aku tadi lagi praktekin. Oke. Kayak ini Kak, apa sih kan akun apa sih ID-nya udah jadi nih. Itu login nggak itu? Nanti aja kalau kalian udah jadi pribadi Raharja. Nah, sekarang kalian pakai Rangers dulu. Kalian biasakan dulu mengerjakan tugas semua pakai Rangers. Nanti kalau kalian udah keterima udah jadi pribadi Raharja, baru kalian pakai ID. Nanti mengerjakannya di sana. Nanti loginnya boleh nanti, atau kalau yang udah dapat email dibintangin dulu biar nggak hilang. Emailnya dibintangin. Ada yang mau tanya lagi? Jadi nanti kalian reply all ini ya, BBC tugas, jangan bikin postingan kayak gini. Yang banyak ini jangan, tapi di satu aja. Supaya teman kalian kalau mau cari link kalian nggak bingung. Oke? Lanjut. Bahas apa lagi kok, Yudis? Ini, yang tadi udah paham semua kan guys? Kita ada 4 tugas. Kak, mau nanya lagi nih Kak. Jadi kan berarti kan apa sih namanya? Kita kan nyantumin link tuh ya di tugas kita. Itu tujuan linknya untuk ngecek doang berarti ya? Tujuan linknya bukan untuk ngecek aja sih. Jadi kan kalau misalnya kita, maksudnya di Edu Rangers, link Edu. Iya, jadi nanti fungsinya dosen kalian tuh ngecek kalian punya kerjaan itu melalui link, karena kan kita e-learning ya, semua yang dikerjakan kita itu semua menggunakan link. Nanti bisa pakai IME, bisa pakai Docs, itu tergantung dosen kalian. Tapi sekarang yang aku arahkan kalian menggunakan RIJP dan alfabet inkubator melalui postingan. Jadi fungsinya yang ditanya Fadli tadi itu fungsinya itu sebagai pembuktian kalau kamu udah ngerjain. Dan kedua, itu fungsinya sebagai nanti kalau dosen kamu mau ngeliat kerjaan kamu. Kayak misalnya sekarang kan teachingnya aku. Jadi fungsinya link yang Fadli berikan, itu nanti fungsinya sebagai salah satu pertimbangan aku untuk nilai. Misalnya, Fadli ngerjainnya belum 100% nih. Misalnya ada 4 tugas, tapi yang dikerjain baru 2. Itu kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Oh ya nih Kak, apa sih namanya? Berarti kan ini kan tugasnya tentang IDU semua nih yang membuat kelas di IDU. Berarti itu masuknya ke ini ya, alfabet inkubator ya? Apa sih? Rangers. ORG ya? Rangers.org kan kemarin kalian udah enroll kelas tuh. Nah, itu buktinya screenshot yang kemarin aja sebagai bukti. Ya, yang kemarin aja. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi guys yang mau ditanya? Takut ada yang kurang paham. Masuk frame deh. Ada lagi yang mau tanya? Titip. Paham Kak? Paham. Oke, lanjut. Materi Kak Yudis. Terus stop screen dulu. Oke, kita lanjut guys. Tadi yang udah dijelasin sama Kak Friska ya di tugas pertama tentang EduHub. Tadi kan kalian udah ke link EduHub dan kalian juga udah nanya dan juga udah di screenshot. Nah, itu screenshotnya jangan sampai hilang. Terus yang kedua tadi Kak Pris juga udah membahas tentang cermi atau cerita mini. Sampai situ udah pada paham belum guys? Ya, tentang cermi guys, jangan ada yang nanya lagi ya, karena kalau misalnya malam kan teachingnya kita berdua nggak mungkin selalu aktif ya. Jadi sekarang kalau ada yang mau ditanyain supaya kalau kalian nanti mau ngerjain tugas nggak nanya lagi atau nggak ngobrol-ngobrol kita berdua. Paham? Kalau ada yang mau ditanyain nggak apa-apa, selagi sekarang kita masih online. Kak. Ya. Kak. Ya. Hadir.
itu kan buat yang jawab Charme itu tuh apa? Charme. Itu kan jawabnya di RIJP alfabet inkubator ya kayak. Ya. Itu kan kita apa sih namanya? New post tuh. Kita kan ketik dulu itu Kak semua ceritanya itu. Kalau misalnya udah diketik itu langsung dikasih. Oh, publish dulu ya? Publish dulu, setelah dipublish di view post. Kalau udah di view post, link postingannya di copy. Berarti yang di RIJP sebagai buktinya itu linknya. Ya. Oh, berarti nggak usah dikasih status untuk keterangan Kak? Pakai dong, semua pertanyaan selalu pakai 4 itu, pertanyaan, status, keterangan, bukti. Ya, jadi yang di ini nih yang di Rangers, jadi buat jawabnya yang nomor 2 nih ya. Jadi kalian pertama tulis dulu pertanyaannya apa. Kan ini ada 2 doang. Nah ini kalian copy terus paste aja. Nah, habis itu kalian tulis statusnya berapa persen. Terus keterangannya apa. Nah buktinya itu kalian masukin link cermi kalian yang nomor 2 ini gitu. Kalau di yang RIJP mah ini kayak foto buktinya. Enggak, tergantung dong kita dikasih tugasnya apa. Kalau misalnya kita dikasih tugasnya screenshot, berarti screenshot. Tapi kalau misalnya kayak sekarang kan bikin cermi kan pasti buktinya link postingan kan. Berarti buktinya adalah link postingan kamu yang udah kamu buat. Nih kalau nomor 1 kan kalian kan harus ini ya membuat percakapan sama EduHub. Nah ini kan perlu namanya screenshotan kalian. Ini makanya pakai foto yang nomor 1. Sedangkan yang nomor 2 ini link postingan kalian cermi yang kalian buat aja gitu. Paham? Nah, jadi cara gampangnya gini, kalian buat cermi tapi tentang EduHub. Nanti di dalam cermi itu nanti kamu masukin screenshotan yang tadi kamu udah buat di EduHub. Ya, jadi satu itu. Jadi cerminya kalian bisa bilang kalau misalnya Rio Wahyudin Anugrah pada hari ini telah berhasil mengakses EduHub, misalnya kayak gitu, buktinya berupa screenshotan. Nanti kamu sertakan fotonya kayak gitu, itu boleh. Nah itu nanti link postingannya sebagai bukti di sini di rangers.edu, tapi tetap jawab pertanyaannya pakai pertanyaan, status, bukti, keterangan bukti. Itu kayak gitu. Paham, Rio? Paham ya? Paham Kak, paham. Sip. Kak, mau nanya lagi nih, tapi di alfabet inkubator dulu kan kayak biasa, terus baru dipindahin ke sini ya linknya ya? Iya. Oh. Gimana mau nanya apa? Terima kasih, Kak. Udah. Udah nanya. Tugasnya. Iya. Tugasnya di alfabet inkubator. Iya, ngerjain di situ. Habis itu kan jawabnya di sini di Rangers. Linknya kamu taruh di sini. Semua kalau ada tugas ngerjainnya postingannya di alfabet inkubator dulu. Kalau udah buat postingan, ngerjainnya di rangers.edu, tapi tetap sertakan pertanyaan, status, keterangan, bukti. Buktinya kalau di Rangers itu bukti link postingan yang udah kamu buat di alfabetinkubator.id, di rijp.alfabetinkubator.id. Tuh. Kak. Ya. Apa? Berarti kalau di RIJP mah nggak usah dikasih pertanyaan gak ya? Pakai juga. Pakai. Maksudnya nanti kamu buat postingan tapi tiba-tiba ngirim screenshot, nanti orang yang baca, ini orang lagi bikin postingan apa gitu kan, bingung. Oh iya Kak. Tetap pakai. Kemarin lagi kan. Iya. Tapi Rio Wahyudin tadi aku lihat cek kerjaan kamu ada yang salah karena kamu ngirim linknya itu setiap pertanyaan kamu link. Jadi nggak gitu caranya. Jadi pertanyaan, statusnya misalnya 100%. Keterangannya saya sudah mengerjakan tugas ini hingga selesai. Buktinya link postingan di rijp.alfabetinkubator. Tadi kayak yang aku ajarin harus di hyperlink kayak gitu, dan pastikan link yang kalian masukkan itu udah nge-link. Jangan sampai tadi kayak Jalaluddin atau siapa tadi lupa nggak nge-link. Jadi kan sayang banget kalian udah prepare answer tapi jawaban yang kalian submit itu nggak nge-link. Paham? Nah, kayak gitu.
Paham ya? Oke. Untuk yang tugas 1 udah paham ya guys? Yang ID Hub. Paham, Kak. Oke, kita lanjut ya. Paham, Kak. Yang kedua yaitu membuat class DID. Jadi buat ngejawab ini kan kemarin kalian udah enroll ke JP 90 ya. Jadi kalian tinggal screenshot aja yang ini. Ini terus class. Nah, ini kalian sudah screenshot aja bahwa kalian udah masuk kelas RIJP 90. Buktinya screenshot aja. Oh, screenshot itunya doang, Kak? Ya. Tapi tetap buat postingan. Ya, buat postingan di RIJP. Tetap buat postingan, tapi buktinya berupa screenshot. Paham nggak? Ulang Kak, gimana? Jadi gini, setiap kalian ngerjain tugas, tetap walaupun tugasnya berupa screenshot, kan ini ada nih, setelah berhasil membuat kelas, berikan bukti berupa screenshot. Nah, cara menjawabnya, kalian tetap buat postingannya di rijp.alphabet.inkubator. Isinya tetap pertanyaan, status, Nah, buat buktinya, ini kalian taruh screenshotan ini. Gitu. Taruh di RIJP. Paham Jadi gini loh guys, setiap kalian ngerjain, kalian ngejawabnya itu pakai portofolio online. Portofolio online-nya kan pakainya di rijp.alphabet.inkubator. Nah, kalian semua ngejawab semua pertanyaan tugas di sana. Nanti bukti di EduRangers-nya itu link postingan kalian yang udah kalian buat di rijp.alphabet.inkubator. Mau di sini dia bilangnya berupa screenshot atau di sini berupa gambar, itu tetap kalian ngerjainnya di rijp.alphabet.inkubator. Fungsinya rangers.edu20org ini, fungsinya itu adalah sebagai kalian submit jawaban kalian yang udah kalian buat postingan di rijp.alphabet.inkubator. Jadi jangan ada yang nanya lagi, Pak, ini dibuat postingan nggak? Iya, jawabannya dibuat postingan. Semua pertanyaan dibuat postingan di rijp.alphabet.inkubator. Kayak gitu. Oke guys, yang tugas kedua paham kan? Gampang, kalian tinggal screenshot aja dan jawabnya yang tadi udah jelasin sama Kak Fris. Oke? Iya, paham Kak. Oke, nah kita lanjut yang tugas ketiga yaitu adalah foto profile. Jadi kalian kan kemarin udah ya ganti foto profile kalian di Rangers yang di ujung ini nih. Nah ini tinggal kalian screenshot. Habis itu kalian jawab seperti yang tadi udah Hafiz bilang. Pertanyaan, status, keterangan, sama buktinya yang ini. Foto profile kalian udah diganti atau enggak. Ini harus pakai foto profile kalian sendiri ya. Jangan sampai kalian pakai avatar ataupun foto artis atau foto-foto yang aneh. Harus foto kalian sendiri. Oke? Paham ya? Ya. Kemarin kan udah tuh guys yang udah di screenshot. Jadi buktinya yang kemarin aja, tapi tetap buat postingan. Tetap buat postingan. Ingat, tetap buat postingan. Jangan di rangers.edu-nya kalian cuma screenshot doang, itu jangan. Tapi tetap buat postingan. Oke? Nah, yang terakhir ini adalah e-learning dan learning. Jadi kalian cari perbedaan antara e-learning dan learning. Terserah kalian mau cari di mana. Ntar habis itu kalian buat keuntungan dan kelemahannya masing-masing. Ya, kalian cari materinya boleh di Google, boleh dimanapun. Kalian cari aja perbedaan e-learning dan e-learning itu apa di Google, terus kelemahannya masing-masing dan keuntungannya itu apa. Cara ngerjainnya sama, buat postingan di rijp.alphabet.inkubator.id. Jadi kalau udah, postingannya sebagai jawaban prepare answer di rangers.edu20.org. Paham? Paham guys? Paham. Paham Kak. Udah. Berarti itu di screenshot ya Kak ya? Oh, screenshot? Enggak dong. Misalnya. Nih kan ikuti 3 langkah yang ada di bawah ini. Jadi kalian bikinnya tuh kalau kayak kalian lagi bikin itu loh, materi atau bikin cermin boleh. Nanti kalian tinggal copy paste nih pertanyaannya, terus nanti kalian googling. Misalnya perbedaan antara e-learning dan e-learning itu apa? Nanti kalian copy paste aja dari Google
Mindahin ke postingan kalian. Jadi kalau kayak kalian lagi copy paste jawaban gitu loh. Kan kalian pasti Gitu. kalau sekolah suka copy paste ya kayak gitu. Kirain di Enggak di screenshot. Jadi kalian disuruh ngejelasin di sini. Tapi copy paste aja nggak apa-apa. Kak, aku mau nanya nih. Nah, Ini kan kita disuruh cari perbedaan antara e-learning dan e-learning. Terus berikan keuntungan kelemahannya. Terus tadi juga kan kita disuruh bikin apa namanya? Cermi tuh. Ya kan? Nah, kalau misalnya aku bikin cermi tentang e-learning dan e-learning terus kelemahan sama keuntungannya, jadi nanti pas di sini aku taruhin link cermiku bisa nggak, Kak? kan tadi soal cerminnya tentang EduHelp. Oh, tuh. Iya. Jadi kalau kamu mau bikin cermin tentang e-learning dan e-learning boleh, tapi sebagai bukti yang ini. Soal yang ini, kalau soal yang tadi EduHelp ya EduHelp gitu. Ini beda soal. Tapi kalau mau berupa cermin nggak apa-apa. Tuh. Gimana guys? Paham nggak? Apa ada yang mau ditanya lagi? Udah, Kak. Paham. Ini udah kan? Gimana? Masih ada yang mau ditanya nggak, guys? Karena materinya hari ini udah habis. Kak, Ya, kenapa? saya masih Jalaluddin? bingung Yang mana? cara yang membuat kelas itu gimana ya caranya? Oh, membuat kelas Masih kan bingung. kemarin Jalaluddin udah enroll kelas ya, yang bareng-bareng sama temennya. Nih kan kemarin Jalaluddin udah enroll. Nah, kamu screenshot aja. Ini, klik menu classes, pilih RIJP, masuk, udah screenshot. Udah gitu aja. Kalian berarti udah masuk kelas RJP kan? Kalian udah masuk. Tinggal ini Iya aja. kan kalian udah masuk. Itu paham nggak? Jalaluddin. Tapi Jalaluddin tetap ya ngerjainnya buat postingan di rijp.alphabetinkubator.id. Nanti postingannya itu sebagai bukti kalau kamu udah ngerjain. Nanti disubmit prepare answer di rangers.edu20.org. Nanti di postingannya itu buktinya screenshot. Gitu, paham nggak? Apa bingung? Paham. Nah, sip. Tapi jawabannya screenshotan ya? Iya, Ya, screenshot. screenshot. Tapi buat postingan. RJP ya. Paham? Semuanya harus dibuat postingan di paham. RJP. Oke? Sip. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada lagi nggak guys? Ntar nanya-nanya lagi nih. Iya. Kalau saya sih aman nggak? Kalian ya? Paham, Kalian. Kak, paham. Tadi boleh diulang nggak, Kak? Bentar. Apa tuh yang diulang tuh? Mana? Yang tadi Yang mana? barusan. Yang mana, Padli? Yang mana di sini ada 4 tugas nih. Yang ini. Yang soal ini. Tentang apa? Tentang apa? E-learning. Ah. Iya, e-learning itu bukan di sini. Soalnya itu carilah perbedaan antara e-learning dan e-learning. Yang kedua, berikan keuntungan dan kelemahan masing-masing. Nah, caranya tadi buat postingan di RIJP. Kamu untuk menjawab pertanyaan ini, tapi isinya itu bukan screenshot. Tapi Fadli cari materi tentang apa sih perbedaan e-learning dan e-learning di Google. Nah, nanti materi yang di Google kamu copy paste aja di rijp.alphabetinkubator.id. Nanti sama kayak keuntungan dan kelemahannya juga gitu, cari di Google. Nanti kamu copy paste buat jawaban nomor 2. Habis itu dipublish, nanti view post, nanti link view postnya kamu jadiin jawaban untuk prepare answer. Gitu. Paham? Tapi ntar kan misalkan ngisi tugas di yang rangers.edu.org-nya itu tinggal ngasih link aja ya kayak biasa ya berarti ya? Ya. Benar gitu, Kak? Kenapa? Jadi ntar kita ngerjain tugas yang di Rangers-nya ini nih, kalau posting tugas yang nomor 4 ini nih. Tinggal taruh link aja gitu buktinya. Gitu bukan sih? Iya, benar. Semua ngerjain di Rangers itu berupa bukti postingan yang kamu buat di rijp.alphabetinkubator.id. Udah paham?
Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada lagi guys? Udah? Karena materi kita udah habis di hari ini. Ya, kalau mau tanya, sekarang tanyanya. Supaya nanti kalau kalian ngerjain, kalian nggak bingung-bingung. Mana? Udah? Ada ya? Nggak ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada yang mau ditanya, sekarang kita foto untuk bukti RIJP D2. Tolong dibuka videonya semuanya. Videonya dibuka semua, aku mau buat bumerang dulu. Ayo Leo, Arya, Rizky. Semangat ya guys, buat kerjaan tugasnya. Ya, sampai hari Jumat nih. Ayo, aku mau kalian semua lulus. Ayo sekarang Kak, bergaya. aku nggak buka video ya Kak, masih kusut banget mukaku baru bangun. Astagfirullah. Iya. Ya udah, nggak apa-apa deh. Ya udah, yuk gaya 1, 2, 3. Ayo sekarang aku screenshot gaya lagi. Itu kamu juga screenshot kan? Ya. Oke, thank you so much guys. Oke, guys. Jangan lupa dikerjain. Nanti kalau misalnya kalau bisa ngerjainnya sekarang karena kan kita berdua masih online nih. Jangan sampai ngerjainnya malam. Nanti kita waktunya jam istirahat malah nggak nyambung, nggak mudeng apa yang kalian tanyain. Nanti malah salah. Jadi dikerjain sekarang ya. Ya. Oke, guys. yang kemarin belum dikerjain sekarang karena terakhir tadi yang udah aku kasih kesempatan 2 kali dikerjain. Oke? Thank you. Nah, mau nanya. Apa? Akhirnya kapan tugasnya? Sama jam 12 malam. Sama jam 12. Besok apa sekarang? Jam 12 malam ini Junya. Hari ini. Ya. Oke, makasih Kak. Thank you. Jadi langsung dikerjain aja, nanti kalau misalnya ada yang mau nanya lagi boleh silakan. Karena masih sore kan. Takutnya kalau malam kan kita lagi ngapain gitu kan. Takutnya nggak bisa ngejawab gitu. Oke? Thank you. Bye-bye. Oke, siap Kak. Good luck guys. Bye, thank you guys.